everyone, Assalamualaikum. Bertemu lagi dengan Ustazah di review pembelajaran tematik kita hari ini. Semoga kalian semua selalu sehat dan selalu semangat belajar online melalui program Istiqomah Online Class SDIT Istiqomah YPA ITB Balikpapan. Nah, minggu ini kita memasuki pekan ketiga, yang berarti kita akan belajar tentang tematik, yaitu tema 1, subtema 3, masih dalam tema indahnya kebersamaan. Nah, untuk agenda kegiatan minggu ini ada 4 kegiatan belajar. Yang pertama adalah kegiatan belajar 1 yang meliputi muatan PPKN dan bahasa Indonesia. Kegiatan belajar 2 meliputi IPA. Kegiatan belajar 3 IPS dan kegiatan belajar 4 SBDP. Langsung saja kita masuk ke kegiatan kita hari ini, yaitu kegiatan belajar 1 tentang kerjasama. Di LKPD kalian sudah ada wacana mengenai mozaik kreasi bersama. Nah, apakah kalian masih ingat tokoh di wacana tersebut? Ada Edo dan ada Lani. Mereka sedang mendapatkan proyek dari Pak Burhan, yaitu untuk membuat mozaik tentang rumah adat sebuah daerah. Nah, proyek ini harus dikerjakan secara berpasangan, dan kebetulan Edo berpasangan dengan Lani. Tadinya Lani bingung mau membuat apa. Dia menunggu Edo untuk diajak berdiskusi. Nah, setelah Edo datang, Edo memberikan pendapatnya bahwa bagaimana kalau mereka membuat rumah adat dari Maluku, yaitu rumah Baileo. Kemudian Lani mengusulkan juga, bagaimana kalau kita membuat rumah adat dari daerah lain saja, misalnya dari Padang atau daerah lain. Akhirnya setelah berdiskusi, mereka memutuskan untuk membuat rumah adat Baileo dari Maluku dan rumah Joglo dari Jogja. Nah, hasil diskusi mereka, akhirnya mereka sepakati dan mereka buat menjadi sebuah kreasi mozaik yang mereka kerjakan bersama-sama. Cerita di atas menunjukkan salah satu contoh kerja sama antara Lani dan Edo. Nah, kalian tadi juga sudah menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di LKPD. Nah, apakah kalian masih ingat manfaat kerjasama? Antara lain, memupuk dan menumbuhkan sikap semangat persatuan, pekerjaan menjadi lebih cepat selesai dan tentunya lebih mudah, dan tujuan yang diinginkan lebih cepat tercapai. Di Indonesia ini, keberagaman suku budaya bukan menjadi penghalang kita untuk bekerja sama antara satu dengan yang lainnya. Justru dengan perbedaan inilah akan memperkaya kerjasama antara kita, antara bangsa Indonesia. Semangat kerjasama ini sesuai dengan sila Pancasila, ya, yang dilambangkan oleh Garuda Pancasila sebagai lambang negara kita, dan tentunya semboyan Bhinneka Tunggal Ika yang menyatukan keberagaman yang ada di Indonesia. Oleh karena itulah muncul semboyan Bhinneka Tunggal Ika yang artinya berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Nah, Allah juga sudah memfirmankan di Quran surat Al-Maidah ayat 2, ya, bahwa kerjasama yang kita lakukan harus dalam kebajikan dan takwa. Jadi nggak boleh tuh bekerja sama tetapi dalam hal dosa dan permusuhan atau perlanggaran. Oke. Kita masuk ke gagasan pokok. Nah, setelah membaca wacana kreasi mozaik, kalian tadi juga sudah mengerjakan gagasan pokok dan gagasan pendukung yang ada di LKPD. Ya, ini hanya mengulang dari materi lalu. Ya, setelah membaca paragraf, setiap paragraf kita tentukan kalimat utamanya, dan dari kalimat utama itulah kita tentukan gagasan utama atau gagasan pokoknya. Oke. Ya. Nah, yuk kita perhatikan contohnya. Ini adalah paragraf pertama dari bacaan mozaik kreasi bersama. Yang berwarna merah itu adalah kalimat utamanya, ya. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa gagasan pokoknya adalah Lani duduk termenung sendirian di rumahnya. Sedangkan gagasan pendukungnya adalah
Pak Burhan memberi tugas untuk membuat mozaik. Tugas dilakukan secara berpasangan. Lani berpasangan dengan Edo. Lani sudah mencari ide untuk tugasnya, tetapi belum menemukan yang tepat. Nah, kemudian masuk ke paragraf kedua. Nah, gagasan pokok pada paragraf kedua adalah Edo datang beberapa saat kemudian. Karena kalimat utamanya terletak di awal paragraf, yaitu yang berwarna merah. Beberapa saat kemudian Edo datang. Sedangkan gagasan pendukungnya inilah yang menjadi tugas kalian di rumah. Silahkan telaah kalimat pendukungnya, kemudian dari kalimat pendukung tersebut kalian ringkas menjadi gagasan pendukung dan kalian tuliskan di lembar LKPD kalian. Demikian juga untuk paragraf yang ketiga. Untuk paragraf yang ketiga, kalimat utamanya adalah mozaik rumah adat akan menjadi kreasi yang menarik. Sehingga gagasan pokoknya adalah mozaik rumah adat menjadi kreasi yang menarik. Nah, sama seperti paragraf kedua, gagasan pendukungnya silahkan kalian cari dan tuliskan di LKPD kalian. Dan yang terakhir adalah paragraf keempat. Nah, gagasan pokok paragraf keempat adalah Pak Burhan sengaja memberi tugas berpasangan untuk mengasah kerjasama. Iya, gagasan pendukungnya kalian cari dan kalian tuliskan di LKPD kalian. Nah, materi selanjutnya adalah membuat ringkasan. Apa sih tipsnya membuat ringkasan? Gimana sih cara membuat ringkasan? Nah, hal yang pertama dilakukan adalah membaca naskah asli. Kemudian mencatat gagasan utama. Poin 1 dan 2 ini sudah kalian lakukan. Nah, poin 3 adalah menggunakan kalimat baru. Jadi gagasan utama itu kalian rubah, kalian tuliskan kembali menggunakan kata-kata kalian sendiri. Kemudian yang keempat adalah ada ketentuan tambahannya, yaitu menyusun ringkasan dalam kalimat tunggal, meringkas kalimat menjadi frasa, frasa menjadi kata. Jadi cara meringkasnya adalah kalimat menjadi frasa. Frasa adalah beberapa kata. Contohnya adalah kalau dalam sebuah kalimat, tidak lama kemudian Edo mendatangi Lani. Kalimat tersebut bisa diringkas menjadi frasa. Edo mendatangi Lani.